Assalamualaikum Sohibul Iman, pernahkah kamu mendengar nama Ummu Sibyan? Nama orangkah? Tentu saja bukan. Ummu Sibyan adalah kaum jin dari jantina betina yang suka mengganggu bayi dan anak yang berusia kurang dari 2 tahun serta wanita yang sedang hamil. Sebab itulah anak-anak yang baru saja lahir harus diazankan terlebih dahulu agar kalimat yang pertama kali didengarnya ketika ia baru saja lahir ke muka bumi ini adalah kalamullah dan agar bayi-bayi tersebut juga tidak diikuti oleh jin ini. Ummu Sibyan datang dengan ciri-ciri yang sangat menakutkan, terlebih saat melakukan aksinya pada saat waktu maghrib. Jin Ummu Sibyan ini memiliki rambut beruban, dengan 2 bola mata berwarna biru, kedua-dua keningnya bertanduk, betisnya kecil, rambut kusut. Mulutnya menganga dan berjalan di dinding seperti cicak. Dikisahkan bahwa jin ini pernah menemui Nabi Sulaiman alaihissalam dan menjelaskan kepada beliau apa target utamanya. Nabi Sulaiman bertanya pada jin tersebut, "Siapa kamu? Apa kamu manusia atau jin? Karena aku tidak pernah melihat orang sepertimu." Makhluk itu menjawab, "Akulah Ummu Sibyan yang dapat menguasai ke atas anak Adam lelaki dan perempuan, aku bisa masuk ke rumah-rumah, bisa berkokok seperti ayam, menyalak seperti anjing, melenguh seperti lembu, bersuara seperti keledai dan bersiul seperti ular." Jin tersebut menjelaskan lagi, bahwa ia bisa bertukar wajah dan berubah sesuai dengan keinginannya. Kemudian ia bisa mengikat rahim perempuan serta membunuh anak-anak yang masih ada di dalam rahim. Ia masuk ke perut lalu menendang bayi yang masih di dalam rahim, hingga sang ibu keguguran. Seperti yang diceritakan dalam kisah, Jin Ummu Sibyan dengan Nabi Sulaiman. Jin ini mampu masuk ke dalam rahim orang perempuan dan mengikat rahimnya serta menyumbat dengan tujuan agar wanita itu tidak mengandung atau mandul. Mereka juga mengganggu anak-anak kecil memberikan rasa panas dan kesakitan yang mengerikan. Kemudian Nabi Sulaiman menangkap jin itu dan berkata, "Wahai makhluk yang celaka! Kamu tidak boleh lari dari genggamanku sampai memberikan satu perjanjian dan sumpah setia kepada anak-anak Adam, lelaki dan perempuan." Kemudian dari peristiwa itu terjadilah 7 butir perjanjian antara Nabi Sulaiman dan jin Ummu Sibyan. Dalam keseharian, mungkin kita sering melihat ada anak-anak yang menangis ketika waktu maghrib tiba. Tidak hanya itu. Mereka menjerit dengan mata terbelalak ke arah tertentu seperti melihat sesuatu. Tidak jarang, anak-anak juga demam tinggi hingga berakibat fatal yakni kematian. Wanita hamil juga harus lebih waspada dari jin yang bernama Ummu Sibyan ini. Sebagaimana anjuran Nabi Muhammad SAW ketika waktu maghrib tiba, dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, "Bila malam menjelang, tahanlah anak-anak kalian karena sesungguhnya setan berkeliaran pada saat itu. Bila malam sudah gelap maka lepaskanlah mereka dan tutuplah pintu serta sebutlah nama Allah karena sesungguhnya setan tidak membuka pintu yang tertutup. Tutuplah tempat-tempat air dan sebutlah nama Allah. Tutuplah bejana-bejana kalian dan sebutlah nama Allah sekalipun dengan meletakkan sesuatu di atasnya dan padamkanlah lampu-lampu pendiangan api kalian." Hadis riwayat Muslim nomor 2756. Bagaimana tandanya jika seorang bayi terkena gangguan jin Ummu Sibyan? Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Bayi menangis histeris dan matanya terbelalak memandang ke atas ke arah sudut tertentu. 2. Anak-anak jatuh seakan-akan didorong sesuatu. 3. Mengigau sambil menggemerutukan gigi berulang kali. 4. Demam panas hanya setelah waktu asyar sampai sebelum subuh. Akibat dari gangguan jin Ummu Sibyan tersebut mengakibatkan hal berikut ini. 1. Anak menjadi sangat rewel dan sering menangis. 2. Nakal dan keras kepala. 3. Malas. Tanda-tanda wanita hamil yang terkena gangguan jin Ummu Sibyan adalah sebagai berikut. 1. Rasa sesak di dada terutama setelah waktu asyar, yang mungkin berlangsung sampai tengah malam. 2. Kusut pikiran. 3. Sakit di bahagian tulang-tulang belakang. 4. Mengigau ketika tidur. 5. Sering bermimpi buruk. Adapun cara mengelak dari gangguan Ummu Sibyan adalah sebagai berikut. 1. Tutup pintu dan jendela rumah menjelang waktu maghrib. 2. Jangan angkat atau masukkan baju yang sudah dijemur di luar rumah pada waktu maghrib atau jemuran yang tak kering. 3. Jadikan rumah kita sebagai tempat ibadah keseharian seperti sholat, membaca Al-Quran dan menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Dan adapun cara mengatasi gangguan Ummu Sibyan pada bayi atau anak-anak adalah sebagai berikut. 1.
Meniarapkan bayi atau anak jangan matanya melihat ke arah yang ia tuju, baca ayat kursi dan surah 3 kul yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Kemudian tiup ke ubun-ubunnya sampai berhenti menangis. 2. Halau dengan bahasa sendiri seperti, "Wahai Ummu Sibyan, pergilah kau keluar dari rumahku dan jangan ganggu anak-anakku." Insya Allah Ummu Sibyan akan pergi. 3. Jadikan rumah kita sebagai tempat ibadah keseharian seperti sholat, membaca Al-Quran dan menjalankan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hadits mengenai Ummu Sibyan ini namun tergolong lemah. Namun anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Muslim di atas adalah syahih. Sehingga kita dalam keseharian seharusnya mengikuti anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Menutup pintu ketika maghrib, serta menggendong anak-anak mereka yang masih kecil agar terhindar dari gangguan jin. Selain itu, jangan lupa untuk selalu membacakan ayat suci Al-Quran di rumah kita, agar terlindungi dari gangguan-gangguan setan laknatullah. Itulah pembahasan tentang jin Ummu Sibyan yang perlu Sohibul Iman ketahui. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari gangguan setan laknatullah. Amin ya Robbal Alamin.